Oke, halo teman-teman. Di video kali ini kita akan coba untuk ngevlog kali ya, karena sepertinya udah cukup lama. Kalau kita lihat di sini itu terakhir aku update video di channel ini itu sekitar sebulan yang lalu. Ya sorry ya, ini belum tak lanjutin lagi soalnya ada beberapa kesibukan yang udah ada di kantor. Jadi untuk sementara tak pending dulu, cuman ya semoga aja sih bisa meluangkan waktu untuk melanjutkan tutorial yang ada sampai dengan pembuatan aplikasi-aplikasi keren-keren berikutnya gitu. Oke, di vlog kali ini ya nggak bahas yang aneh-aneh sih, cuman lebih ke arah karir teman-teman. Misalnya ada teman-teman yang baru lulus ataupun yang mau lulus ataupun yang nanti baru masuk ke dunia IT. Aku harapkan sih video ini bisa memberikan sedikit perspektif yang baru tentang profesi IT kepada teman-teman. Oke, jadi intinya itu video ini akan membahas tentang bagaimana memilih perusahaan ataupun instansi dalam meniti karir sebagai programmer ya atau developer gitu lah ya, atau developer gitu. Kenapa sih aku bikin ini? Jadi semua yang nanti tak sampaikan di sini itu bersifat perspektif pribadi, jadi berdasarkan pengalamanku sendiri yang itu aku alamin di dunia industri sampai sekarang. Jadi ya tadi aku harapkan sih ini bisa menjadi acuan buat kamu atau buat teman-teman yang lain, biar ada gambaran sebelum masuk ke dunia industri yang sebenarnya the real jungle. Itulah ya, pokoknya jangan sampai lulus kuliah apalagi di jurusan IT tapi banyak nganggurnya, soalnya teman-teman tuh nggak mempersiapkan karir dengan baik sebelum teman-teman tuh lulus dari perkuliahan gitu. Oke, jadi ada beberapa poin yang akan tak sampaikan dalam teman-teman memilih perusahaan di bidang IT, di mana teman-teman itu nanti akan membangun karir ataupun ya pengalaman lah ya sebagai junior programmer gitu. Ini aku nyontek dikit lah ya, soalnya agak lumayan panjang, jadi tak contek aja. Pertama itu teman-teman bisa melihat background dari perusahaan yang akan teman-teman lamar. Jadi in case ini teman-teman belum keterima loh ya, jadi kalau udah keterima ya berarti udah konsekuensi lah ya, tinggal diambil tanggung jawabnya aja sama perusahaan itu. Jadi ini asumsiku tuh teman-teman lagi coba mencari perusahaan yang akan menerima teman-teman sekiranya dalam meniti karir gitu. Pertama itu jadi lihat background itu penting banget ya. Jadi kita bisa melihat beberapa informasi di sana, misalnya kayak lini bisnisnya kayak gimana, terus atasnya ada apa enggak, kemudian mungkin bisa ke arah keseriusan mereka dalam membangun teknologi juga bisa dilihat dari profil perusahaan, misalnya di website mereka menggunakan desain seperti apa, teknologinya apa, dan lain sebagainya, bisa dilihat secara garis besarnya di profilnya gitu. Nah, berikutnya itu yang nggak kalah penting adalah adanya SOP atau divisi ataupun SPV ya, ataupun seniornya deh ya, jadi senior yang senior IT gitu. Jadi ini tuh penting, soalnya kan teman-teman baru lulus nih, otomatis belum terlalu banyak jam terbang yang telah teman-teman lakukan di suatu perusahaan atau the real project-nya. Jadi perlu banget bimbingan dari senior yang ada di perusahaan itu. Pengalamanku yang udah pernah ngalamin ini itu, wah rasanya gak enak banget loh, sumpah. Kita benar-benar baru lulus itu dibikin kayak di scope itu, terus dikasih project yang banyak banget. Karena apa? Nggak ada pengontrolnya, nggak ada penasihatnya, nggak ada yang ngebantuin kita kalau kita mengalami error, ataupun hanya sekedar ya memfilter project dari divisi lain supaya nggak membebani kinerja dari teman-teman IT sendiri gitu. Soalnya kalau nggak ada
SOP-nya, nggak ada divisi IT-nya, nggak ada senior IT-nya ataupun supervisornya, ya udah. Teman-teman siap-siap aja nanti banyak project yang masuknya banyak banget dan teman-teman akan overload di sana. Jadi usahain perusahaan yang akan teman-teman lamar itu udah ada divisi yang jelas yang akan membantu teman-teman dalam membuat project yang sesuai dengan perusahaan itu. Tapi biasanya sih kalau perusahaan udah bagus pasti udah ada sih untuk seniornya. Cuman ini untuk antisipasi aja biar teman-teman itu lebih aware terhadap poin ini. Oke, berikutnya pastikan kompetensi yang teman-teman miliki itu sesuai dengan kebutuhan dari perusahaannya. Jadi gini, sebelum teman-teman itu melamar ataupun mengajukan diri atau mengirimkan CV, coba dilihat lagi requirement-nya itu seperti apa. Misalnya di Android itu kan ada yang namanya clean architecture, pakai MVVM apa enggak, pakai dependency injection apa enggak, pakai Firebase atau enggak, pakai local storage atau enggak, dan lain sebagainya. Itu perlu dipertimbangkan dengan baik supaya begitu teman-teman udah keterima nih, ya udah berarti teman-teman udah siap dengan kebutuhan yang sesuai dengan kompetensi teman-teman. Jadi jangan sampai lamarnya misalnya lamar Android, ya kan teman-teman punya kompetensi di Android yang bagus lah ya, tapi karena teman-teman itu agak ceroboh, jadi lamarnya di misalnya web programmer ataupun full stack developer. Itu udah beda, bukan beda itu sih, cuman itu udah sangat-sangat berbeda dari sisi teknisnya, karena Android sama web kan udah beda banget kan. Misalnya ya kalau misal codingnya OOP sih masih mirip-mirip, cuman kan teknisnya lain kan udah sangat berbeda antara web sama web itu. Jadi pastiin kompetensinya sesuai dan perusahaannya itu emang butuhin kompetensi teman-teman untuk membangun digitalisasi mereka gitu. Berikutnya itu penawaran yang diberikan. Termasuk ini salary ya teman-teman ya. Jadi ini pertimbangan yang cukup banyak, harus dipertimbangkan berulang kali sih supaya teman-teman itu nggak merasa menyesal ataupun merasa dizolimi gitu lah ya. Soalnya kan di IT kan ya harus diakui sih, emang ilmu ini tuh agak susah. Aku juga mengakui sendiri kalau belajar programmer itu nggak semudah yang dibayangkan, banyak banget tantangannya, banyak banget challenge yang harus diselesaikan, dan kita tuh harus adaptif sama perkembangan teknologi. Jadi bukan hal yang aneh jika para lulusan IT atau orang yang punya kompetensi di bidang IT itu menginginkan gaji yang sebenarnya nggak tinggi ya, cuman tuh biar sesuai sama ekspektasi mereka gitu. Ini bukan cuma gaji sih, termasuk itu tunjangan hari raya, kemudian ada fasilitas lain seperti laptop ataupun asrama mungkin kalau ada, tapi biasanya nggak ada sih. Biasanya sih laptop, terus ya mungkin kayak tas gitu sih buat ngebantu bawa laptop itu. Jadi pastiin itu penawarannya sesuai sama ekspektasi teman-teman. Misalnya teman-teman hidup di Semarang misalnya ya, terus gajinya itu sini kan UMR-nya kan atau UMK-nya sekitar 2,8 ya untuk Semarang. Saranku kalau misalnya ada perusahaan yang gajinya masih sekelas UMK sih, ya gimana ya, maksudnya ngepres banget untuk hidup di sini. Mendingan nyari yang agak up dikit lah, misalnya 3 atau 4 juta mungkin kalau ada, bisa teman-teman pertimbangkan. Kemudian juga ada yang tadi yang kayak laptop gitu dikasih atau enggak, atau teman-teman hanya menggunakan laptop pribadi, ya mungkin barangkali ada itu juga sih CPU dari sana kan ya, buat menghemat pengeluaran dari laptopnya biar nggak cepat rusak maksudnya. Oke, berikutnya setelah penawarannya oke, coba kita lanjut ke dalam hal teknis lainnya seperti inovasi teknologi. Ini sebenarnya sih agak susah yang ngeliatnya dari mana, tapi bisa dilihat dari misalnya dari jenis websitenya. Misalnya dia tuh pakai teknologi apa, terus tampilannya udah dinamis atau enggak. Itu sebenarnya udah sedikit banyak menggambarkan
teknologi yang mereka buat atau mereka aware dengan teknologi yang mereka pakai gitu. Jangan sampai teman-teman itu benar-benar ngebangun dari nol ya kan, pengalaman belum banyak terus disuruh ngembangin digitalisasi yang kompleks banget. Jadi udah gitu nggak ada seniornya lagi, ya udah alamat aja nanti resign aja lah ya. Pokoknya nyari yang bener-bener bagus lah. Banyak lowongan ya, harus diakui programmer banyak lowongan, tetapi belum tentu keterima juga kan. Jadi milih yang bijak, milih yang bagus, terus coba bersikap profesional di sana gitu. Berikutnya itu, ini yang paling aku rasain sih, ini adalah jam kerja perusahaan atau kantor. Kadang tuh ada yang gini ya, aku sih agak aneh sih kalau ada kantor yang berangkatnya dari Senin sampai Sabtu. Ya pulangnya cepat sih, jam 8 sampai jam 4, cuman kalau di perjalanan juga sama aja, kena macet sampai rumah jam 5 juga gitu loh. Jadi nggak ngaruh sih sebenarnya. Pengennya sih kerja ya normal aja ya, jam 8 sampai jam 5 sore, tapi hari Sabtunya libur gitu. Jadi kan ada 2 hari untuk ya sekitar mengisi hobi ataupun olahraga sama orang-orang yang spesial di kehidupan teman-teman, ataupun sekitar bercanda dengan teman-teman kos yang lain gitu kan. Jadi nggak sekedar kerja-kerja aja tapi kesehatan mental nggak dipikirin gitu. Kalau aku sih yang ini prefer untuk Senin sampai Jumat sih, tapi kalau teman-teman nggak ada masalah dengan ini ya ini bisa di skip aja sih gitu. Oke, ini kayaknya udah sih ya poin-poinnya. Semoga sih ini bisa ngasih gambaran ya. Sekali lagi tak ingatin, ini berdasarkan opini pribadi, jadi mau dipakai silakan, mau dikasih tambahan yang biar sesuai sama kebutuhan teman-teman ya silakan, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman persiapkan diri baik-baik sebelum masuk ke dunia industri. Saranku sih jangan ngandelin ilmu yang diberikan oleh kampus ya, cuman teman-teman harus mengambil ilmu lain dari luar kampus, misalnya dari kursus yang lain, dari decoding misalnya, atau dari papercraft atau lain sebagainya, banyak lah ya. Silakan diambil, dipelajari, dan karena mereka tuh udah basicnya kurikulum industri, jadi nggak stagnan di sana. Kalau kampus kan emang nggak mungkin tiap tahun itu update kurikulum kan, nggak mungkin kan. Jadi teman-teman harus aktif nyari kursus yang sesuai dengan kompetensi teman-teman biar lebih siap dalam membangun karir setelah lulus kuliah nanti gitu. Oke, mungkin itu aja sih ya teman-teman ya untuk video vlog singkat kali ini. Biasa lah ya, vlog itu dibikin karena males bikin manuskrip ketika bikin materi video. Karena kalau bikin tutorial itu emang harus ada manuskripnya, dan aku sih emang prefer PPT-nya sih biar lebih terarah gitu. Tapi kali ini tak mulai lagi tapi dari vlog. Yang penting ada isinya dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Gitu ya. Oke, segini aja dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.